Oke guys, kita kasih waktu 3 detik untuk like, comment, share, dan subscribe. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Khair. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik, yang saya jelaskan di sini adalah dari mulai sejarah pengangkatan menjadi khalifah, keberhasilan dan hambatan yang mereka lalui, dan penyebab wafatnya khalifah tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq adalah pada saat itu baginda Rasulullah SAW wafat. Nah, pada saat itu juga kaum muslimin di situ merasa kewalahan. Mereka berpikir, siapakah penerus setelah baginda Rasulullah SAW untuk memimpin negeri tersebut. Nah, di situ terjadilah musyawarah dari kaum Muhajirin dan kaum Syam. Nah, pada saat itu kaum tersebut memberikan argumen untuk disetujui oleh orang-orang banyak di situ. Nah, jadi kaum tersebut itu sangat keras agar argumen mereka diterima. Pada saat itu Umar bin Khattab angkat bicara. Nah, jadi Umar bin Khattab ini menjelaskan bahwasanya pemimpin pada saat itu adalah berbentuk demokratis dan senioritas. Nah, disitulah Umar bin Khattab itu menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq lah yang pantas menjadi khalifah pada saat itu. Nah, jadi kenapa Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah pada saat itu? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu ialah orang yang paling tua di situ dan beliau sahabat dekat oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, terus keberhasilan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah ialah dia mampu membuat masyarakat itu membayar zakat, dan dia mampu memerangi atau mengatasi kaum kafir yang mengaku sebagai nabi, dan mampu membuat masyarakat situ kembali ke jalan yang benar. Nah, hambatan yang dilalui oleh Abu Bakar As-Siddiq ini adalah yang pertama, kaum kafir itu banyak berpikir bahwasannya setelah wafatnya baginda Rasulullah maka perjanjian setia itu habis. Makanya kaum tersebut tidak mau membayar zakat, dan banyak juga kembali masyarakat ke tradisi yang lama, yaitu menyembah berhala. Nah, sedangkan wafatnya beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini wafat karena sakit. Banyak juga yang menduga bahwasanya beliau itu diracun. Beliau menjabat khalifah itu selama 2 tahun. Baik, langsung lanjut ke khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi pengangkatan Umar bin Khattab ini, Umar diwasiatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau diwasiatkan? Kenapa enggak sahabat yang lain? Nah, jadi Umar bin Khattab ini diwasiatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena beliau itu adalah pemimpin yang tegas, dan beliau juga sosok pemimpin yang mencintai rakyatnya, termasuk tanggung jawab. Nah, jadi di masa keberhasilan beliau ini banyak keberhasilan yang dia capai, yaitu salah satunya adalah dia mampu memenangi perang antara Persia. Karena pada saat itu pasukan perang Umar bin Khattab ini hanya 20.000 dan Persia mencapai 70.000. Nah, pada saat itu juga dimenangi oleh kaum Umar bin Khattab. Nah, sedangkan keberhasilan yang lain, beliau mampu membuat masjid di setiap desa, madrasah di setiap desa, dan beliau mampu mendirikan rumah sakit, klinik, dan memenuhi sarana kesehatan hewan. Nah, jadi keberhasilan Umar bin Khattab ini adalah keberhasilan yang paling banyak dari 4 khalifah tersebut. Sedangkan hambatan-hambatan
yang dilalui oleh Umar bin Khattab ini adalah banyaknya pemberontakan juga dari kaum kafir. Jadi penyebab di sini saya akan menjelaskan penyebab wafatnya beliau. Jadi wafatnya Umar bin Khattab ini adalah karena ia dibunuh saat menjadi imam di masjid. Beliau ini dibunuh oleh orang-orang kafir juga. Nah, jadi di saat menjadi imam beliau ditusuk pakai pedang. Terus kita lari ke masa jabatan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini beliau diangkat melalui musyawarah atau melalui dewan di Madinah dengan 6 orang sahabat. Jadi keberhasilan Utsman bin Affan ini, dia mampu mengkodifikasi Al-Quran dan ia mampu memperluaskan wilayah. Nah, tentunya dari masa dan keberhasilan juga dia mampu membuat angkatan laut. Sedangkan hambatan yang dilalui oleh Utsman bin Affan ini, saya pikir itu sangat berat karena beliau ini dihadapi oleh banyak fitnah dari kaum pemberontak. Nah, sehingga sahabat dekat sendiri pun banyak sahabat-sahabat yang tidak percaya hanya karena fitnah tersebut. Beliau wafat karena pemberontak berhasil masuk ke kediaman beliau sehingga beliau ditusuk. Karena beliau itu pada saat itu lagi membaca Al-Quran atau lagi membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lari ke khalifah yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini berbeda sama khalifah-khalifah yang sebelumnya. Karena apa? Karena pada masa Ali bin Abi Thalib banyak kaum muslimin yang memaksa untuk menunjukkan bahwasannya Ali bin Abi Thalib pantas menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman bin Affan. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini langsung dibaiatkan menjadi khalifah terakhir pada saat itu, atau khalifah keempat. Nah, keberhasilan Ali bin Abi Thalib ini yaitu ia mampu mengambil tanah yang dibagikan oleh Utsman bin Affan hanya untuk menstabilkan negara tersebut. Ia mampu juga melawan pemberontakan yang dilakukan oleh kaum kafir. Nah, sedangkan wafatnya beliau itu penyebabnya karena beliau lagi sholat subuh juga di Masjid Ludah. Beliau itu ditusuk oleh Abdurrahman, nah, dari kaum Khawarij. Jadi teman-teman, itulah penjelasan saya masalah sejarah tarikh Islam dari proses pengangkatan khalifah hingga penyebab wafat khalifah tersebut. Nah, jadi mungkin sekian penjelasan saya. Saya Zaidul Khair mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.